Laboratorium hasis padat dan cair digerebek di Ungasan. Laboratorium rahasia, clandestine laboratory, jenis hasis padat dan cair dalam jumlah fantastis, yakni puluhan kilogram baik bahan yang sudah jadi maupun yang belum jadi, berhasil diungkap di salah satu villa, Jalan Cempaka Gading, Ungasan, Uluwatu, Bali. Adapun kronologis pengungkapan berawal bulan September 2024, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis hasis di daerah istimewa Yogyakarta dengan barang bukti sebanyak 25 kg. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan diketahui bahwa barang bukti jenis hasis sebanyak 25 kg tersebut diproduksi dari Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa lokasi clandestine lab hasis berpindah-pindah di seputaran wilayah Bali. Dari tempat produksi yang awalnya terdeteksi di Jalan Gatot Subroto, Denpasar, kemudian berpindah ke daerah Padang Sambian, dan terakhir tim berhasil menemukan lokasi terakhir clandestine lab hasis dan Happy Vive di sebuah villa yang berada di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Badung, Bali. Hasis dan psikotropika ini rencana akan diedarkan di Cafe Puff Uluwatu, Jimbaran, Badung. Informasi lokasi clandestine lab yang berada di Uluwatu, Bali, tersebut diperoleh dari data pendukung pengiriman mesin cetak H5, evapop hasis dan pod system serta beberapa prekursor atau bahan kimia serta alat-alat laboratorium lainnya yang sebagian besar ditangkap dari Cina, dikirim dari luar negeri melalui kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan sebagian lainnya dari dalam negeri. Berdasarkan informasi dan analisis terhadap alat-alat produksi dan bahan baku pembuatan hasis tersebut, diperkirakan fasilitas ini mampu memproduksi hasis dalam jumlah besar. Dari hasil penggeledahan, penyidik telah menemukan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika seperti bahan yang sudah jadi. Mana pada saat dilakukan penggerebekan, kita bisa melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku yang kesemuanya adalah pekerja yang sedang melaksanakan proses pembuatan narkoba. 4 orang yang diamankan itu semua warga negara Indonesia berinisial MR, RR, N, dan inisial DA. Peran mereka adalah sebagai peracik dan pengemas atau yang kita sebut sebagai koki. Selain itu kita juga masih ada 4 orang lagi yang kita berikan status DPO sedang kita cari, yaitu inisial DOM sebagai pengendalinya, kemudian RMD sebagai peracik dan pengemas yang sudah sempat kabur sebelum kita grebek, kemudian ada inisial IC sebagai perekrut karyawan dan MAN sebagai penyewa villa. Villa ini disewa secara harian dengan harga 2 juta per hari, tetapi membayarnya secara mingguan. Jadi tidak disewa langsung sekaligus. Ini diperkirakan untuk memudahkan mereka ketika ada sesuatu mereka segera bisa pindah tempat. Seperti di tempat lain, begitu ketahuan atau ada indikasi dia merasa sudah ada orang yang curiga atau masyarakat sudah curiga, mereka segera kabur. Dari hasil pengungkapan yang ada di tempat ini, kita temukan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba serta peralatan produksi, yaitu antara lain 18 kg hasis padat kemasan silver, satu batang itu 100 gram. Kemudian 12,9 kg hasis padat kemasan kuning emas, itu yang kemasan 50 gram. Kemudian ada 18.210 butir Happy Five yang dengan berat 0,4 gram. Dan ada 35 butir Happy Five yang beratnya 0,2 gram. Kemudian yang menarik, kita juga menemukan ada 765 cartridge pouch yang sudah terisi. Cartridge yang berwarna hitam ada 547 cartridge yang isinya satu cartridge itu ada 3,6 gram. Kemudian untuk cartridge yang berwarna putih itu ada 218 cartridge yang isinya adalah 1,5 gram. Selain itu masih kita temukan juga cartridge yang kosong yang rencananya akan diisi sebanyak 6.600 cartridge. Ini yang masih kosong belum diisi. Kemudian kita juga menemukan bahan baku yang belum sempat dicetak
tetapi sudah jadi barang setengah jadi, tinggal dicetak saja. 102 kg bahan baku hasis bubuk yang bila dijadikan hasis dengan berat 100 gram, kira-kira akan menjadi sekitar 1020 batang. Kemudian 37 kg bahan baku Happy Five yang kalau dijadikan pil, sudah dicetak, itu bisa menghasilkan sekitar 1.110.000 butir. Kemudian kita juga menemukan 12 liter minyak ganja yang akan dimasukkan ke dalam kartridge, 7 kg bubuk ganja yang akan digunakan sebagai bahan untuk campuran pembuatan hasis, dan 10 kg batang ganja kering yang digunakan sebagai campuran. Nanti dihaluskan, kemudian dipakai campuran. Sedangkan dari alat-alat produksi yang kita temukan, itu ada 1 unit mesin perubah cairan menjadi uap atau liquid vape. Itu ada alat yang memang dipakai untuk membuat dari cairan, kemudian dipanaskan, kemudian menjadi uap. 1 unit alat penyeduh liquid, 1 unit alat pengisi liquid, 2 unit alat pencetak tablet Happy Five, di mana dengan kemampuan satu alat itu bisa 4.000 butir per jam. Kemudian 1 unit alat pencacah ganja, 1 unit mesin genset, 1 unit alat pemeras minyak dari bahan hasis, 1 unit alat pemadat tablet Happy Five, 1 unit alat pengayak bubuk Happy Five, 1 unit alat pengaduk bubuk atau mixer powder Happy Five, 1 unit alat press granulator Happy Five, 1 unit alat giling hasis, 1 unit alat press hasis hidrolik, 2 unit alat fermentasi ganja, dan 1 unit tabung pemanas spiral. Dalam produksi hasis, dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, inisial Mr., RR, N, dan D berperan sebagai peracik dan pengemas. Bahwa jaringan ini dikendalikan oleh seseorang dengan inisial DOM yang merupakan WNI dan saat ini berstatus DPO. Rencana dari hasil produksi narkotika dan psikotropika ini akan diedarkan secara masif untuk perayaan Tahun Baru 2025 di wilayah Bali dan Pulau Jawa, serta sebagian akan dikirim ke luar negeri. Selama memproduksi hasis, para pelaku mengekstrak kandungan THC dalam ganja dalam perbandingan setiap 1.000 gram ganja yang diekstrak menjadi 200 gram hasis. Pengungkapan Clandestine Lab ini merupakan pengungkapan Clandestine Lab hasis pertama di Indonesia dan penyidik telah menemukan barang buktinya. Adapun jiwa yang terselamatkan dari hasil pengungkapan jaringan tersebut adalah sebanyak 1.200.000 jiwa dari keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil diamankan. Tersangka dijerat pasal atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, maka pasal yang dilanggar terkait tindak pidana asal antara lain, terkait narkotika. Pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Yungto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Terkait psikotropika, Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Kemudian terkait tindak pidana pencucian uang, tersangka dapat dijerat dengan pasal 137 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 3 Yungto 10, pasal 4 Yungto 10. Pasal 5 Yungto 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.